Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Mustafa dan di video kali ini kita akan kembali lagi membuat game. Di mana kali ini kita akan membuat game dengan bahasa pemrograman Golang dan sebuah game library bernama Abiten. Oke, ini kenapa? Oke, itu oke, maaf tadi mungkin agak sedikit nge-lag. Nah, jadi ini dia bahasa pemrograman Golang. Mungkin kalau kalian pernah nonton video tutorial saya di mana saya ngebikin game shooting gallery dengan C++, di situ saya sempat ngebikin itu awalnya saya bikin pakai Golang, namun karena tutorialnya kita bikin pakai C++, jadi saya bikin ulang gunain C++. Nah, di video kali ini kita akan bikin game dengan bahasa pemrograman Golang. Nah, mungkin buat teman-teman yang mungkin masih awam tentang bahasa pemrograman Golang. Nah, bahasa pemrograman Golang itu sendiri dia tuh adalah sebuah bahasa pemrograman yang statically type ya. Jadi ini static type. Jadi kayak bahasa pemrograman seperti C++ ya kan, atau C, dimana ketika kita ngebikin, contohnya itu ketika kita bikin variabel, nah kita tuh harus mendefine tipe datanya. Kalau misalkan di bahasa pemrograman seperti JavaScript atau Python itu kan pas kita bikin variabel kan dia itu secara dynamic, tipe datanya akan langsung menyesuaikan, ya kan, variabel akan langsung menyesuaikan tipe datanya gitu. Namun untuk Golang kita harus mendefinisikan tipe datanya, walaupun dia juga bisa sih langsung langsung ngasih tahu tipe datanya. Jadi secara otomatis Golang juga bisa ngasih tahu tipe datanya, namun biasanya itu tuh lebih sering kita ngedefinisiin tipe datanya biar lebih jelas gitu ya. Dan untuk bahasa pemrograman Golang itu sendiri biasanya penggunaannya tuh lebih sering di web development, khususnya di bagian back end kayak bikin REST API dan segala macam. Nah, namun di video kali ini kita coba untuk membuat game dengan bahasa pemrograman Golang. Oke. Nah, untuk game yang akan kita buat, kita bakal ngebikin game di sini. Gamenya pernah saya buat dengan C++ dan Raylib. Namun kita bikin pakai Golang dan gamenya seperti ini. Ini dia gamenya. Jadi saya kasih nama gamenya Space Shooter, di mana kayak misalkan nanti ada musuhnya dari atas gitu ya. Musuhnya dari atas, dari playernya. Kita bisa gerak kanan kiri, bisa nembak, ya kan. Musuhnya juga bisa, lalu ada animasi ledakannya, ada nyawanya, ada arahnya di kiri, ya kan. Misalkan kita ya habis, dia bakal ketika ini jadi game over, jadi ada skornya. Nah, namun nantinya kita nggak akan bikin sekompleks ini. Kita akan bikin sederhana, ya kan. Kita nggak bikin animasi musuh segala macam. Kita alih-alih kita nembak musuh, kita akan bikin dia itu nembak meteor. Oke. Jadi kita akan bikin sederhana untuk ibaratnya lebih beginner friendly lah. Jadi biar kita belajar bagaimana ngebikin game dengan Golang dan Abiten. Oke, bisa saya close. Dan untuk asetnya, ini kalian bisa datengin website namanya Kenny, di mana dia itu nyediain beberapa aset gratis yang bisa kita gunakan untuk bikin game. Jadi ini nama asetnya adalah Space Shooter Redux, ya kan? Jadi ini dia asetnya, di mana ini tadi player kita nih, ya kan? Nantinya kita bakal nembakin meteor. Meteornya ada yang kategori big, small, sama medium. Kita bakal gunain yang medium. Oke, dan juga ada pelurunya. Mana pelurunya? Ini dia nih peluru-pelurunya. Oke. Ini bisa saya close. Jadi ini dia game library-nya, namanya Abiten. Teman-teman bisa langsung ke bagian install aja. Lalu di sini kalian bisa install sesuai operating system kalian. Di sini saya gunain Windows. Dan pertama kalian harus install Golang. Oke, di mana Abiten itu membutuhkan Golang versi 1.15. Nah, untuk Golang yang saya pakai itu 1.16, jadi masih bisa digunain, masih bisa buat install Abiten. Setelah itu kalian bisa bikin folder di mana aja. Oke, di mana aja kalian bikin folder. Nah, setelah itu kalian bisa initialize Go mode. Jadi Go mode ini itu tuh pada dasarnya kalau misalkan kalian mungkin familiar dengan JavaScript, khususnya di web gitu ya. Biasanya kan kalau misalkan kita install apa-apa kan gunain npm ya. Nah, bisa nanti tuh buat nge-track dependencies-nya, kita gunain package.json. Nah, kalau di Golang mereka tuh ada nih folder namanya Gomod gitu, dan buat installnya itu gunain Go-get gitu. Nah, setelah kalian sudah menginit Gomod, ya kan, kalau misalkan nanti bakal ada folder seperti ini Gomod, ya kan. Nah, ini dia Gomod. Lalu kalian bisa
install Ebitan dengan gunain perintah go-get seperti ini. Jadi nanti bakal install Ebitan seperti ini. Oke. Dan untuk tutorial ini saya harap kalian sudah mengerti tentang golang ya, khususnya kalau golang bahasa pemrograman golang basic, karena jika kalian belum paham sama sekali itu akan sangat sulit untuk dipahami. Jadi saya harap kalian sudah mengerti golang setidaknya basic-basic ya. Oke. Nah, di sini saya udah buka text editor, di mana di sini Sublime, saya juga udah bikin folder, udah ngelakuin gomot juga. Dan sekarang kita bisa bikin file namanya main.go. Lalu kita bisa ke dokumentasi Ebitan, ke bagian dokumen, lalu ke bagian cheat sheet. Nah, dimana saya bakal ngopi ini ibaratnya tipikal kode yang biasanya kalau kita bikin game di Ebitan. Kita bisa copy aja. Nih, bagian yang ini ya, di sini. Lalu kita bisa taruh di sini. Oke. Save. Oke, ini mana not responding, mungkin kita bisa tunggu sebentar. Bentar. Nah, ini dia ininya sudah tidak not responding. Jadi saya bakal ngejelasin ini beberapa kodenya di sini. Mungkin kalau kalian sudah mengerti golang, mungkin kalian sudah ada yang sedikit paham. Pertama, di sini kita ngimplement Ebitan game interface, yang dimana nanti itu ini tuh berguna untuk kita kayak ngasih ibaratnya kayak naruh player kita, naruh bersama meteornya. Ya mungkin untuk sementara teman-teman masih bingung ini kayak gimana, namun nanti seiring kita ngebikin game kalian bakal ngerti kok. Lalu ada function update. Nah, mungkin functionnya agak sedikit berbeda dengan bahasa programming pada umumnya. Jadi ini tuh adalah function receiver, dimana di Golang itu kan bukan bahasa programming OOP ya. Jadi dia itu gunain struct sebagai data strukturnya. Nah, kita bisa gunain function receiver buat ibaratnya kayak kalau misalkan kita di OOP kan misalkan kayak new habis itu game g.update seperti ini. Nah, ini function receiver nih. Jadi ini adalah function receiver di Golang. Nah, misalkan di bahasa programming OOP biasanya disebutnya adalah method gitu. Jadi bisa disebut function receiver atau method gitu. Jadi ini contoh di sini, mana ya di sini pada dasarnya kita ya ininya bakal merujuk ke instan dari struct-nya itu sendiri, kayak ibaratnya self lah gitu. Self dot apa gitu ya misalkan di Python gitu. Jadi di function update itu dimana kita nge-update game kita, logical game kita. Dan di draw itu untuk menampilkan ya nge-render gambarnya, entah itu gambar atau pelurunya atau meteor segala macam. Nah, untuk layout sebenarnya pada dasarnya dia ini dong sih nge-return ini screen width kita. Kita tuh bisa ngakses ini aja sesuai dengan lebar layar dari Windows OS-nya. Oke. Lalu di function main ya ini pokoknya ini function 3 ini tuh function receiver ya. Jadi function ini itu ada hubungannya sama game. Kalau kita mau ngakses function ini, itu kita harus ngebikin instance dulu dari game gitu. Oke, ini contohnya di mana kita bikin instance dari game. Lalu di sini kita nge-set Windows size-nya. Oke, ini buat lebar, ini buat tinggi layar. Ini kita bisa nge-set title dari gamenya. Ini saya kasih nama spaceship. Kalian bisa ngasih nama apa aja. Nah, lalu di sini kita bisa ngecek, kita bisa ngejalanin game loop-nya, ya kan? Dengan gunain function run game. Lalu di sini kita ngecek error apa enggaknya, gitu. Nah, untuk pertama saya bakal bikin variabel, bikin konstan aja, konstan lebar layarnya. Jadi ini untuk lebar layarnya ya, lebar layarnya mungkin 480 dan tingginya adalah 640. Lalu kita bisa return di bagian sini width dan juga height. Dan juga kita bisa gunain di sini width dan juga height gitu. Jadi ini saya bikin global variable, dan ini variable konstan, itu artinya value-nya tidak akan berubah. Oke. Variable konstan itu sebabnya kita bisa mengakses di seluruh function scope-nya. Misalkan kita bikin variable global variable, otomatis scope-nya itu di filenya ya. Kalau misalnya kita bikin function variable di sini di function, otomatis scope-nya cuman sampai sini doang, sampai ini doang, blok function-nya. Oke. Sekarang kita bisa coba jalanin. Nah, kalian bisa jalanin lewat terminal. Kalian bisa tulis go run main.go. Oke. Ada error. Kenapa? Bla 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 Ebitan. Oh ya. Ini salah, harusnya versi 2.
Oke, karena yang saya install di Go Mode ini adalah versi 2. Oke. Clear go run main.go. Oke, tunggu sebentar, agak lama pertama kali jalan. Ini dia window kita. Nah, sudah jadi. Ini titelnya spesifik dan lebarnya 480 dan tingginya 640. Oke, jadi ini dia. Nanti kita bakal bikin game di sini gitu. Oke. Oh ya, dan jangan lupa kalian juga bisa copy aset-asetnya di sini. Udah ada playernya, meteornya, lasernya, ya kan. Nah, untuk backgroundnya sendiri sebenarnya saya searchingnya sih di Google sih. Jadi kalau misalkan kalian mungkin nggak pengen dikasih background, kalian bisa bikin gelap aja di hitam kayak tadi. Cuma kalau kalian pengen kasih background, kalian bisa banget buat searching di Google, itu banyak banget kayak wallpaper space gitu. Oke. Jadi itu dia, di video pertama ini kita sudah berhasil nge-setup Ebiten dan juga ya Ebiten buat nanti kita bisa mulai untuk ngebikin gamenya. Oke. Dan untuk ngejalaninnya kalian bisa gunain go run main.go gitu. Oke. Atau kalau misalkan kalian punya semacam extension kayak di sini saya bisa ngejalanin, cuma saya punya extension buat ngejalaninnya. Jadi saya nggak usah nulis go run main.go, jadi ini otomatis bisa jalan gitu. Oke, jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.